Di sebuah desa kecil, berdiri sebuah bangunan sekolah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bangunannya kusam, jendelanya pecah, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar. Tidak ada yang berani mendekati tempat itu setelah matahari terbenam. Warga desa percaya sekolah itu tidak benar-benar kosong. Konon katanya, setiap malam masih terdengar suara kursi yang bergeser, langkah kaki di lorong kelas, dan kadang tangisan seorang anak perempuan. Banyak orang menganggap itu hanya cerita untuk menakuti anak-anak. Tapi suatu malam, 3 siswa membuktikan bahwa cerita itu ternyata benar. Kisah dari dunia lain. Raka, Dimas, dan Beni adalah 3 sahabat yang terkenal berani di sekolah mereka. Suatu sore setelah pulang sekolah, mereka mampir di warung kecil dekat jalan desa sambil membicarakan cerita tentang Katanya di dalam masih ada hantu anak kecil. Itu cuma cerita orang desa. Kalau memang cuma cerita, bagaimana kalau kita buktikan malam ini? sekolah tua itu. Suasana langsung hening. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka bertiga sepakat untuk datang ke sekolah tua itu pada malam hari. Mereka ingin membuktikan bahwa semua cerita horor itu hanyalah mitos. Tapi mereka tidak tahu, keputusan itu akan menjadi kesalahan terbesar mereka. Malam itu, sekitar pukul 11, mereka berjalan menuju sekolah tua di ujung desa. Udara terasa sangat dingin. Angin malam membuat pepohonan di sekitar sekolah bergoyang pelan. Ketika mereka sampai di depan gerbang sekolah, suasana terasa sangat sunyi. Bangunan sekolah itu tampak lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Cat dindingnya mengelupas, beberapa jendelanya pecah, dan halaman sekolah dipenuhi rumput liar yang tinggi. Tempat ini benar-benar menyeramkan, bisik Beni pelan. Namun Raka mencoba terlihat berani. Ayo, kita sudah sampai sejauh ini. Mereka membuka gerbang sekolah yang berkarat. Gerbang itu mengeluarkan suara berderit panjang yang memecah kesunyian malam. Tempat ini benar-benar menyeramkan. Ayo, kita sudah sampai sejauh ini. Pintu utama sekolah sedikit terbuka. Dengan bantuan senter dari ponsel mereka, ketiganya perlahan masuk ke dalam bangunan. Lorong sekolah sangat gelap. Debu tebal menutupi lantai. Beberapa papan kayu di lenggit-lenggit terlihat hampir runtuh. Langkah kaki mereka menggema di lorong panjang yang kosong. Tiba-tiba, dari ujung lorong terdengar Tunggu, suara kalian langkah dengar itu? kaki pelan. Padahal mereka hanya bertiga. Siapa di sana? Siapa di sana? Teriak Raka. Namun tidak ada jawaban. Untuk memastikan tidak ada siapa-siapa, mereka membuka salah satu pintu kelas. Di dalam ruangan itu terdapat meja dan kursi tua yang berdebu. Papan tulis di depan kelas masih menampilkan tulisan kapur yang sudah pudar. Seolah-olah kelas itu ditinggalkan secara tiba-tiba. Ketika mereka sedang melihat-lihat ruangan, tiba-tiba sebuah kursi di pojok kelas bergerak sendiri. Krek, Beni langsung melompat mundur. Kalian lihat itu. Dimas mencoba menenangkan dirinya. Mungkin cuma tikus. Namun tiba-tiba pintu kelas tertutup sendiri dengan keras. Brak! Mereka bertiga langsung panik. Raka dengan cepat membuka kembali pintu itu. Keluar dari sini, sekarang. Saat mereka kembali ke lorong, tiba-tiba terdengar sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dari lantai atas, terdengar suara tangisan seorang anak perempuan. Tangisan itu pelan, tapi jelas. Beni langsung pucat. Kita pulang saja. Namun rasa penasaran Raka masih lebih besar dari rasa takutnya. Sebentar saja, kita cek lantai atas. Dengan langkah ragu-ragu, mereka menaiki tangga kayu menuju lantai 2. Tangga itu berderit setiap kali mereka melangkah, dan tangisan itu semakin terdengar jelas. Ketika mereka sampai di lantai 2, lorong di sana lebih gelap dari yang bawah. Lampu senter mereka hanya menerangi sebagian kecil ruangan. Tiba-tiba, Dimas menyorotkan senternya ke ujung lorong. Dan saat itulah, mereka melihatnya. Seorang anak perempuan berdiri diam di sana. Rambutnya panjang, menutupi wajahnya. Pakaiannya seperti seragam sekolah lama. Tubuhnya sangat pucat. Perlahan, anak itu mengangkat kepalanya. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan. Matanya hitam, kosong, tanpa ekspresi. Dan tiba-tiba,
Anak itu tersenyum. Tanpa peringatan, sosok itu tiba-tiba bergerak sangat cepat menuju mereka. A, R, 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 R. Ketiganya langsung berlari panik. Mereka menuruni tangga secepat mungkin. Suara langkah kaki makhluk itu terdengar mengikuti mereka dari belakang. Lorong sekolah dipenuhi suara napas mereka yang terengah-engah. Meja dan kursi mereka tabrak saat berlari menuju pintu keluar. Akhirnya, mereka berhasil keluar dari sekolah itu. Di luar, mereka berhenti berlari. Napas mereka hampir habis. Untung, kita selamat, kata Dimas. Namun, Benny tiba-tiba menunjuk ke arah bangunan sekolah. Lihat, mereka semua menoleh. Di jendela lantai 2, sosok anak perempuan itu berdiri di sana, menatap mereka dengan senyum yang sangat menyeramkan. Sejak malam itu, Raka, Dimas, dan Benny bersumpah tidak akan pernah kembali ke sekolah tua itu lagi. Namun warga desa mengatakan, kadang pada malam tertentu masih terlihat cahaya senter bergerak di dalam bangunan sekolah. Seolah-olah ada orang yang masuk ke sana. Dan setiap kali itu terjadi, tangisan anak perempuan itu akan terdengar lagi. Di dalam sekolah tua tersebut, Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Cerita dari alam lain.